Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya, kita boleh hadir di tempat ini serta merayakan sukacita besar karena anak-anak kita boleh mengakhiri studi mereka di jenjang TK dan SD di Sekolah Pengharapan dengan segala baik. Saya akan membacakan susunan acara pembukaan yang telah kita lewati bersama, kemudian ibadah dan acara penamatan. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah yang akan dipandu oleh Guru Onet. Kepada Bapak dipersilahkan. Selamat pagi. Shalom. Annyeonghaseyo. Good morning. Terpuji nama Tuhan sehingga kita boleh ada sampai saat ini, kita boleh sehat kuat untuk datang berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka mengikuti acara penamatan TK SD Sekolah Pengharapan tahun ajaran 2023-2024. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, kita satu dalam doa diri kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa atas segala penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan dan tuntunan Tuhan yang kami boleh rasakan sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang kami boleh rasakan sehingga kami boleh berkumpul, bertemu bersama-sama di tempat ini untuk datang memperingati penamatan TK SD Sekolah Pengharapan tahun ajaran 2023-2024 pada pagi hari ini Bapak. Terima kasih Bapak di surga, kami percaya semua terjadi bukan karena kemampuan kami. Kami percaya bahwa semua karena anugerah dan tuntunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan ibadah kami, bahkan acara penamatan sebentar Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami sehingga acara ini boleh terselesaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai umat yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dari segala tempat dan segala zaman, kita datang mengaku iman kepercayaan kita dengan rumusan pengakuan Imam Rasuli. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman Rasuli secara bersama-sama. 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Mari kita angkat pujian Yesus sayang padaku dalam 3 bahasa. Yesus sayang padaku,
Jesus loved me as I know. What the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Kita akan doa sapaan yang akan dibawakan oleh Guru Wisna. Kepada Guru Wisna saya persilakan. Bapak Ibu dan anak-anak, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini kami bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kami. Terkhusus pada saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak kami TK dan SD Pengharapan yang telah menyelesaikan studi karena mereka di bangku pendidikan TK dan sekolah dasar. Kami mohon pertolongan Tuhan agar selalu menyertai dan memberkati rencana mereka dalam perjalanan kehidupan anak-anak kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua orang tua dan wali murid anak-anak kami. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam membimbing anak-anak kami di rumah dalam pertumbuhan mereka. Berilah juga mereka keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai langkah-langkah mereka. Kami berdoa untuk yayasan kami, para guru-guru dan semua staf yang ada di sekolah pengharapan ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan keteguhan hati dan kesabaran untuk terus melayani di sekolah ini. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu. Kami serahkan segala proses kegiatan kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Kitab Kejadian 1 pasal 26 sampai pasal yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Amin firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari siswa-siswi TK. Kepada siswa-siswi TK, saya persilakan.
Itulah penampilan dari siswa-siswi TK, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam dengan tema generasi yang berkualitas yang akan dibawakan oleh hambanya Ibu Pendeta Sarmini Guntung. Kepada hambanya sepersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang kami rasakan di tengah-tengah kami. Lebih cepat pintar karena ada kerjasama antara orang tua dan juga guru. Penting Bapak Ibu kerjasama ini. Kalau di sekolah diajar untuk berkata-kata yang baik, tetapi kalau di rumah kebiasaannya mungkin tidak baik. Ya. Misalnya ngomongnya suka maki-maki itu biasa, ngomong kotor itu sudah biasa misalnya di dalam rumah. Bagaimana di dalam sekolah diajar yang baik, terus di rumah tidak baik, anak akan sulit dalam perkembangannya. Tetapi kalau dua-duanya di rumah diajar yang baik, di sekolah baik, akan lebih cepat anak itu bertumbuh di dalam kehidupan yang baik. Demikian juga peran daripada pembimbing rohani, pembina rohani di gereja itu punya peran penting, karena di gereja mengajarkan anak-anak untuk memiliki kualitas iman yang betul. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, generasi yang kuat, generasi yang berkualitas harus memiliki 3 hal. Kekuatan di dalam 3 hal. Kekuatan dalam anak. Pertama adalah kekuatan secara rohani, kemudian kekuatan secara jiwani, dan kekuatan secara jasmani. Jadi roh harus kuat, roh harus sehat, kemudian jiwa itu bicara pikiran, perasaan, dan kehendak. Jiwa juga harus kuat, jiwa harus sehat. Kemudian yang ketiga, fisik, tubuh juga harus kuat, tubuh harus sehat. Nah, bagaimana akan membangun generasi yang kuat di dalam roh? Ini tanggung jawab pertama dari orang tua juga, pembina rohani, pendeta atau pastor, juga guru-guru agama yang ada di sekolah. 3 komponen ini bersatu untuk membangun spiritual anak, mendorong anak untuk dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan Sang Penciptanya, dan memiliki iman yang teguh. Ketika anak memiliki iman yang teguh, punya rohaninya bagus, punya pengenalan firman akan bagus, anak-anak ini akan diberi kekuatan yang luar biasa, sehingga dia punya kekuatan, bukan kekuatan yang biasa-biasa, tapi kekuatan dari roh Tuhan. Sejarah membuktikan orang-orang yang penuh dengan roh Tuhan, orang-orang yang hebat di masa lalu, seperti contohnya Abraham, Nuh, Musa, Yusuf, itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang memiliki mental kerohanian yang bagus, sehingga mereka tahan dari semua ujian. Orang mau menjadi orang yang hebat itu melewati proses yang tidak mudah. Tantangan demi tantangan bisa dilewati. Seperti Bapak Abraham, dia bisa dikenal sebagai bapak orang beriman karena ujiannya juga banyak. Generasi muda dari sekarang ini, mulai dari tingkat anak-anak, remaja, pemuda kita, 75% penduduk Indonesia ini adalah generasi muda. Ya. Itu yang penting, kita harus serius memperhatikan mereka, karena mereka inilah yang menjadi penggenap daripada rencana Tuhan
untuk menguasai bumi, untuk menjadi orang-orang yang berkuasa, menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang perkasa. Yang perkasa di dalam rohnya. Kalau rohaninya itu kuat, tidak mudah kena pengaruh dunia yang jahat. Zaman sekarang anak-anak ini rohaninya banyak hancur, sehingga mereka mudah ditipu dengan iPhone, sehingga dia tambah lemah dalam segala hal. Tidak bisa sekolah baik, tidak bisa belajar baik, kemudian ditipu dengan minuman keras, ditipu dengan narkoba. Banyak tipuan-tipuan pengaruh, hal-hal yang buruk, tontonan-tontonan yang tidak membangun, sehingga generasi ini menjadi generasi yang lemah. Ya. Kemudian bagaimana kita punya tanggung jawab sebagai orang tua? Dimulai orang tua memberikan teladan yang baik. Takut akan Tuhan itu penting. Orang tua yang takut akan Tuhan itu dampaknya kepada anak-anak. Satu ayat firman Tuhan lagi saya bacakan di dalam kitab Mazmur 112. Orang tua yang takut akan Tuhan itu dampaknya kepada anak-anak. Mari kita lihat ayat 1. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Iya, dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ini bicara sama siapa? Ini buat orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai orang tua yang takut takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan, sangat suka kepada perintah Tuhan, maka dampaknya anak cucunya akan perkasa di bumi. Amin. Firman ini dalam nama Yesus genap atas Bapak Ibu di sini. Anak-anak kita akan jadi orang-orang perkasa di bumi, bukan orang-orang yang lemah yang gampang ditindas, tetapi orang-orang yang perkasa, yang kuat, yang bisa menjadi pemimpin masa depan, yang bisa menjadi berkat bagi bangsa ini, bahkan jadi berkat untuk dunia. Kita berdoa Papua akan memberkati bangsa-bangsa. Amin. Janji Tuhan, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Generasi kita, anak cucu kita bukan menjadi anak-anak yang miskin, bukan jadi anak yang akan meminta-minta, tetapi menjadi anak-anak yang kaya. Orang kaya itu akan bisa kerja banyak. Orang yang pintar, orang yang punya segala macam ilmu pengetahuan, dia bisa kerja apa saja. Kalau orang bisa kerja apa saja, itu pasti dapat uang banyak dan pasti akan jadi orang kaya. Tapi kalau orang bodoh, dia tidak tahu kerja, maka dia tidak akan dapat uang, jadi orang miskin. Untuk itu, baik firman Tuhan ini untuk kita dengar, baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, semua kita harapkan menjadi generasi emas, generasi yang berkualitas untuk masa depan. Pertama, dimulai dari rohani, dekat dengan Tuhan, suka baca Alkitab setiap hari, lakukan firman, apa yang diajarkan firman Tuhan. Salah satunya, contoh saja hal rajin. Anak-anak harus rajin sekolah. Tuhan mengajar untuk rajin. Orang yang pemalas harus belajar kepada semut. Malu kan? Kita badan besar baru suruh belajar sama binatang kecil. Semut saja itu tidak pernah duduk santai-santai, tidur-tiduran, bermalas-malasan. Dia rajin terus bergerak terus. Selama mata terbuka dia bergerak terus. Anak hebat harus rajin sekolah, tidak boleh malas. Rajin belajar, rajin bekerja. Pasti nanti akan diberkati jadi orang-orang kaya dan hebat. Nah, kemudian
rohani harus matang. Kemudian jiwa, pikiran ini harus kasih makan. Jiwa itu makanannya apa? Pengetahuan. Kalau rohani tadi makanannya firman, setiap hari baca firman. Kemudian pikiran ini harus dikasih makan. Otak ini bicara tentang pikiran. Setiap hari kita harus belajar. Makanya di rumah orang tua juga sudah mengajarkan banyak hal juga. Di sekolah ditambah dapat pengetahuan yang diajarkan oleh guru-guru hebat. Anak-anak hebat lahir juga dari guru yang hebat. Haleluya. Saya dengar di sini Tuhan berkati dengan juara dan juara. Luar biasa. Pertama karena ada pemimpin Bapak Ibu Daniela dan Mister yang luar biasa, orang yang beriman. Beliau orang dari Korea. Saya tahu sejarah bagaimana sekolah ini berdiri. Beliau datang ke Napire sebenarnya membuka gereja, tetapi begitu dapat tanah ini masyarakat bilang, kalau gereja kami tidak mau, kalau sekolah kami mau karena gereja sudah mau. Tapi puji Tuhan, luar biasa, Bapak dan Ibu yang tidak ada rencana buka sekolah, akhirnya buka sekolah. Dan puji Tuhan sekarang sudah berapa tahun, sekarang sudah sampai ke tingkat SMA. Ini luar biasa. Jadi ketika saya melihat masuk dalam sekolah ini, saya angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan kau hebat, menyertai hamba-hambanya. Dan dia cari rekan-rekan guru siapa yang bisa mengajar di sekolah ini. Dia berdoa berkumpul banyak. Puji Tuhan sekarang sudah banyak guru-guru yang terlibat di sekolah ini dari TK sampai SMU. Ini sungguh Tuhan yang ada di tengah kita. Amin. Sekolah ini sekolah yang dikehendaki Tuhan, dan sekolah ini sekolah yang diberkati Tuhan. Makanya firman ini dalam nama Yesus genap atas anak-anak. Kita akan doakan anak-anak supaya anak-anak besok yang akan melanjutkan ke SD, mereka juga akan lebih pintar lagi. Ya, mereka sehat secara rohani, kuat secara rohani, kuat juga secara jiwani, otak cerdas. Ya, kemudian begitu yang ketiga adalah tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat ini adalah akibat daripada makan juga yang bergizi. Kalau makanan bergizi pasti tubuh juga akan sehat. Untuk itu tanggung jawab orang tua. Orang tua harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Lebih sering orang tua bilang, tidak apa-apa, mama makan sayur saja. Yang penting anak makan telur. Pernah dengar begitu? Tidak apa-apa, mama nasi kosong, yang penting anak harus makan yang bergizi. Kenapa? Karena anak-anak ini harapan masa depan. Nah, saya akan percepat Bapak Ibu. Tuhan mau kita semua sebagai orang tua, hamba-hamba Tuhan, juga guru-guru, kita bekerja sama untuk mempersiapkan generasi kita ke depan ini, generasi yang berkualitas secara roh, jiwa, dan tubuhnya. Sekarang pemerintah sedang luar biasa. Bapak Prabowo sudah merencanakan nanti akan ada makan siang untuk anak-anak. Woi, senang kan tidak? Kita semua senang. Sekarang pemerintah kita bagaimana mengatasi stunting supaya tidak ada gizi buruk. Tujuannya supaya ke depan anak-anak ini sehat. Puji Tuhan. Maka di sekolah juga kerjasama dengan pengelola kantin, bagaimana kantin juga harus menjadi kantin yang sehat sehingga ada nilai gizi. Sekian tahun anak-anak hidup di sekolah ini, minumnya setiap hari seperti apa, makannya seperti apa. Ini sangat berpengaruh untuk perkembangan otak mereka, perkembangan fisik mereka. Berapa tahun yang anak-anak makan, ini akan mempengaruhi kesehatan mereka di masa yang akan datang. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita terus berdoa, mendoakan anak-anak. Kita perkatakan terus setiap hari anak-anak kita
perkataan yang baik. Jangan keluarkan kata-kata yang negatif. Tidak boleh terdengar kata kok nakal, kok bodoh, kok tolol. Tidak boleh perkataan yang seperti itu. Sejengkel-jengkelnya kita, semarah-marahnya kita, jangan ada perkataan kok nakal, kok bodoh, kok tolol. Tidak boleh. Tapi kita katakan, kok ini memang anak pintar sekali. Kok pintar sekali. Bapak Ibu ya, sejengkel-jengkelnya kita harus tetap berkata yang positif. Bodoh itu harus berkurang-kurang begitu. Bodoh itu tidak boleh tambah-tambah. Pintar itu yang harus tambah-tambah. Kita keluarkan emosi tapi tetap positif. Kita doakan. Kok anak baik, kok anak pintar, kok cerdas, kok terampil, kok diberkati nak, kok nanti jadi orang kaya nak. Kalau pagi, Ma, saya ke sekolah dulu ya. Tumpangkan tangan atas kepala anakmu dan pegang tangannya, tangan kiri lepaskan berkat untuk anakmu. Iman orang tua akan jadi untuk masa depan anak-anak kita. Terakhir, ini sudah ayat paling terakhir kita maaf. Saya terlalu semangat ya, terlalu semangat sekali. Kata aduh hebatnya Tuhan yang berkarya di tengah kita di sekolah ini. Satu ayat firman Tuhan, Amsal 22. Amsal 22 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda. Anak-anak kita inilah generasi yang produktif di zaman ini, yang akan terus memenuhi bumi Indonesia. Mari kita didik anak-anak kita, baik pendidikan secara rohani, bahkan juga pendidikan secara jasmani. Perkenalkan kepada mereka segala bidang ilmu. Sekolah-sekolah, mulai dari tingkat TK saja anak-anak sudah diperkenalkan dengan yang namanya binatang-binatang. Kenapa dari kecil sudah diperkenalkan kepada binatang-binatang? Supaya anak-anak mencintai binatang-binatang. Sehingga anak-anak juga bisa tahu nantinya mengurus binatang-binatang. Karena Tuhan mau supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas semua binatang yang melata di bumi. Jadilah generasi-generasi yang mencintai binatang. Bisa urus ayam, bisa urus babi, bisa urus ikan, mau perikanan, mau peternakan, mau apa saja, anak-anak harus diperkenalkan dari sekarang. Cucu saya belum sekolah, tetapi mereka seajar, ayo kasih makan ayam. Sekarang mereka senang untuk kasih makan ayam, kasih makan ayam. Ya puji Tuhan, demikian renungan kita pagi hari ini. Anak-anak, bawa mereka sesuai dengan kemampuan mereka sampai ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Otak mereka harus penuh dengan segala macam bidang ilmu, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang bisa menguasai apa yang Tuhan sudah ciptakan yang ada di bumi, baik bidang pertanian, pertambangan, bidang apapun. Bahkan sekarang sudah masuk kepada teknologi. Anak-anak harus diperkenalkan mulai dari sekarang bagaimana menggunakan ya alat-alat teknologi yang sekarang HP mulai ada, tetapi ingat harus dalam pengawasan. Anak-anak pakai HP tidak boleh berjam-jam nonton yang tidak baik. Arahkan. Kalau mereka diharapkan menjadi generasi yang suka mencintai binatang, cari tayangan-tayangan yang berhubungan dengan binatang, sehingga mereka menjadi orang-orang yang nantinya menguasai dalam bidang-bidang itu dari sekarang. Kita berdoa supaya semua kita menjadi orang-orang yang menyukakan hati Tuhan dalam segala bidang yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya yakin Tuhan akan mengurapi dan menyertai kita semua sebagai orang tua, guru, bahkan juga hamba-hamba Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini
bisa memotivasi kita untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, kuat di dalam rohani, kuat di dalam jiwani, dan kuat secara fisik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan. Amin, kebenaran firman Tuhan. Semoga kita semua tidak hanya anak-anak yang menjadi generasi yang berkualitas, tapi kita selaku orang tua, kakak, adik, dan anak-anak boleh menjadi generasi-generasi yang berkualitas. Amin. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan penampilan persembahan pujian dari siswa-siswi SD. Kepada siswa-siswi SD, saya persilakan. 안녕하세요.
Hamba Tuhan, Pendeta Joy akan membawa kita dalam doa berkat. Kepada Yesus bersilakan. Saya berterima kasih atas pertolongan Tuhan untuk acara penamatan TK dan SD. Hari ini Tuhan memberkati semua. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Maranatha. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.